Oke, udah deh ya. Nah, kemarin tuh kita cuman bisa bahas sampai nomor 5. Telat nggak? Enggak, ini kita baru mau bahas soal, guys. Jadi hari ini itu rencananya itu kita bakalan bahas 10 soal. Kenapa tidak habiskan ke sampai 20? Karena ini kan kita udah ngerjain 5, jadi kita bakalan ngerjain selesai 15 lah gitu kan. Karena kan, apa ya, intensif ini pasti teman-teman juga mau mau, apa namanya, lebih belajar, fokus ke belajarnya. Terus hari ini hektik parah, teman-teman. Ada ADP, PBM, PPU, PK, terus kita juga ada kelas. Jadi lebih baik, ya udah kita tidak usah extend-extend yang gimana ya, langsung saja lah gitu. Kita 10 soal saja udah selesai, oke? Nggak sendiri, gue 800 ke 400 di sebelah. Ah, kalau di sebelah mah itu sulit, guys. Nggak apa-apa Mas Wiwit dan teman-teman yang lain yang turun naik itu nggak apa-apa. Oke, ini 5 soal kita Dian bahas, terus 5 soal teman-teman naik. Setuju ya? Setuju ya? Pada setuju nggak nih? 5 soal Dian bahas, 5 soal teman-teman naik. Oke? Yang udah siap ketik 2222. Yang udah siap membantai nih. Kita hari ini sahurnya pakai pakai frasa, pola, dan semakna. Oke, langsung saja ya kita ke nomor 6. Nih, kita ada soal, cermati pasangan frasa berikut. Nah, ini ada nomor 1, yaitu rumah sakit, nomor 2, peraturan daerah, nomor 3, mahasiswa teladan, nomor 4, jalan raya, nomor 5, surat kabar, dan sampai nomor 5 aja. Terus, sorry. Pertanyaannya adalah, pasangan manakah yang memiliki pola frasa yang sama? Nah, jadi kalau ada soal kayak gini, berarti kita disuruh cari yang mana sih yang sebenarnya itu memiliki pola frasa yang sama gitu, teman-teman. Tapi sebelum kita analisis nih, satu persatu dari nomor 1 sampai nomor 5, teman-teman ada merasa janggal nggak nih di nomor 6 ini? Apakah ada yang merasa janggal? Rumah sakit, peraturan daerah, jalan raya, gimana tuh? Ada nggak yang merasa janggal gitu, guys? Kata majemuk, apakah kata majemuk rumah sakit gak sih itu kata majemuk? Bener nggak? Bener nggak, guys? Apakah kata majemuk, kalau kalau emang kata majemuk, nomor mana aja nih yang termasuk kata majemuk? Aduh, belum apa-apa udah haus ya? Oh, minum dulu ya, teman-teman. Rumah sakit dan jalan raya. Oh iya, dia belum ngirim ini ya? Belum ngirim link. Sabar sabar, kita kirim link dulu. Copy. Kak Timun nggak sahur. Saya lagi bolos sahur. Lagi bolos puasa. Hari ini nggak puasa dulu. Hihi. Oke. Pada jawab rumah sakit dan jalan raya. Oke. Bener ya, teman-teman? Di nomor 6 ini janggal nih. Kenapa? Karena terdapat kata majemuk gitu di sini, sedangkan yang ditanya adalah pola frasa yang sama. Kalau kita lihat di sini itu, kata majemuknya itu ada di nomor 1 nih. Eh, salah sebentar. Nah, nomor 1 yaitu rumah sakit. Terus tadi teman-teman bilang ada jalan raya. Terus dia ada surat kabar dan peraturan daerah itu juga termasuk ke kata majemuk, teman-teman. Nah, sekarang kan dia udah kirim nih link, link-linkan tuh, ada paling bawah KBBI. Nah, teman-teman,
Bisa dibuka tuh dan cek satu-satu, rumah sakit, peraturan daerah, jalan raya, surat kabar, itu ada nggak sih di KBBI. Kalau ada di KBBI, dia itu dia masuknya ke kata majemuk, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya basically, nomor 6 ini tidak ada jawabannya. Jadi kayak, ya kita tidak bisa menganalisis karena frasanya itu cuma ada satu, yaitu mahasiswa teladan di sini. Nah, tapi kalau kita berkaca ke pembahasannya, itu jawabannya ada di opsi yang A, yaitu nomor satu dengan nomor 4. Nah, dia mau nanya dulu nih ke teman-teman, apakah kan kita udah tahu nih bersama-sama kalau yang ini itu bukan frasa, tapi kata majemuk. Perlu nggak kita, dia jelasin lagi terkait kayak ini tuh masuknya ke kelas kata apa, nomina kah, berkaca dengan pembahasan soal. Apakah nomor 6 ini perlu kita bahas atau tidak? Yuk, sesuai kalian saja, bahas-bahas, tidak. Kita bahas-bahas, kita tidak skip gitu. Bolehkah tolong dibahas? Kalau di KBBI 2-5 nggak ada kelas kata itu berarti bukan kata majemuk kah? Gini teman-teman, kalau di KBBI itu tuh kita cari nih, kita search kalau 2 nih, peraturan peraturan daerah. Kalau keluar, berarti dia masuknya ke kata majemuk. Tapi kalau misalnya mau cari kelas katanya, itu satu-satu. Jadi kayak rumah itu masuk ke kelas kata apa, sakit itu masuk ke kelas kata apa, gitu. Guys, ini emang nggak ada suara apa gimana ya? Oh, kalau kamu nggak ada suara, ini keluar dulu. Kan dia nggak bisa denger ya suaraku ya? Biasa memang kayak gitu. Oh, bentar ya. Oke, teman-teman mau dibahas. Oke, kita bahas satu persatu. Tapi teman-teman ingat ya, ini itu dia kata majemuk. Jadi kita harus, menanamkan mindset bahwa itu tuh kata majemuk. Jadi kata majemuk itu tidak bisa kayak kita analisis satu persatu karena dia sudah menjadi satu gitu, satu kata, sudah jadi, satu kesatuan dan memiliki makna yang baru gitu. Nah, kalau sesuai pembahasan, dia itu rumah sakit, rumah itu kan dia masuknya ke nomina. Sakit, dia juga masuk ke nomina. Nah, kalau peraturan daerah, dia itu masuknya ke nomina, peraturan itu masuknya ke nomina, daerah itu juga nomina. Teman-teman, bisa search gitu di KBBI, kan nanti keluar gitu, ada N, ada A, gitu. Jadi kita bisa lihat dari situ. Terus mahasiswa itu dia N, nomina. Terus teladan itu dia masuknya ke adjektiva. Nah, berarti dia ini masuk ke frasa nominal. Jalan itu kan masuknya ke nomina. Terus raya itu masuknya ke nomina juga. Surat, surat itu artinya masuknya ke nomina. Terus kabar itu masuknya ke nomina. Nah, di sini kita diminta pasangan manakah yang memiliki pola frasa yang sama. Kalau kita lihat, yang beda kan cuman si mahasiswa teladan ini. Ada masuk ke rumah sakit, nomor 2 ada peraturan daerah, terus nomor 4 jalan raya, dan surat kabar itu masuknya ke nomina-nomina semuanya, sama nih. Nah, tapi kalau berkaca ke pembahasan, kita lihat nih sama-sama. Rumah sakit dulu. Rumah sakit. Rumah sakit itu kan dia masuknya ke tempat ya, gitu. Jadi ini kita masukin, dia itu oh nggak bisa nih, sabar.
ini dia, tempat. Nah, kalau peraturan daerah, itu kan dia sesuatu hal yang abstrak gitu kan. Dia tidak ada dia tidak ada bentuknya gitu. Dia abstrak. Kita nggak bisa lihat dia tuh wujudnya seperti apa. Terus kalau jalan raya, dia itu kan mengacu ke suatu tempat. Lalu kalau surat kabar, itu mengacu ke benda. Nah, kalau dia seperti ini, kita tahu nih jawabannya apa. Yang nomina semua ada 1, 2, 4, 5. Tapi kita cari dua yang paling sama. Dua yang paling sama itu ada yang menyatakan tempat dan tempat, yaitu rumah sakit dan jalan raya. Makanya jawabannya adalah 1 dengan 4. Tapi teman-teman, ini tuh sebenarnya, apa namanya, di UTBK sepertinya tidak akan keluar seperti ini, karena ini sudah jelas beda antara frasa dan kata majemuk, dan soal seperti ini juga menimbulkan keambiguitas gitu. Karena rumah sakit itu atau kata majemuk itu tidak bisa kita analisis seperti ini, karena dia itu udah jadi satu kesatuan. Gitu ya teman-teman. Oke? Maaf Kak telat, baru sahur, gak apa-apa ya. Ini pernah dibahas nggak sih? Di mana tuh? Oke, kita lanjut nomor 7. Nomor 6 sudah paham ya semuanya teman-teman. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7 kita baca dulu. Di sini pertanyaannya, ada frasa manakah di bawah ini yang paling dekat maknanya dengan frasa pembangunan berkelanjutan dalam kenapa suara tiba-tiba salah nih? Pembangunan berkelanjutan dalam konteks kalimat tersebut. Nah, kalau udah ada dalam konteks kalimat ini, dan PPW itu pasti apa namanya, teksnya pasti sedikit-sedikit. Jadi kita baca aja dulu, karena kita harus memperhatikan konteksnya. Di sini ada, teks yaitu pemerintah daerah sedang merencanakan pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata. Nah, kalau ada ditanya soal seperti ini, dia ditanya tentang makna paling dekat, berarti kita harus tahu dulu dong, makna dari frasa pembangunan berkelanjutan itu apa, biar kita bisa jadikan itu sebagai pedoman untuk menjawab soal nomor 7 ini. Nah, pembangunan berkelanjutan itu artinya pembangunan yang terus be eee, me apa sih? Sorry sorry, pembangunan yang terus-menerus berlangsung dan dia itu sifatnya berkesinambungan gitu. Kan kalau kita kita mikir ya, pembangunan berkelanjutan, oh berarti dia itu, pembangunannya itu berlangsung tuh terus-menerus, terus dia kayak setiap, prosesnya tuh ada perkembangannya gitu, karena berkelanjutan, ada sifat kontinuitas di situ. Jadi bisa kita tulis pembangunan terlalu besar teman-teman, entar ya kita kecilin dulu. Oke, pembangunan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Eh, sorry. Lah, nah gitu ya. Jadi pembangunan berkelanjutan ini, itu kita maknai bersama-sama pembangunan yang terus-menerus gitu. Sifatnya tuh berlanjut gitu. Dan dia itu berkesinambungan. Nah, kalau udah dapat nih pedoman kayak gini, kita langsung cari nih dari opsi A dan opsi A dan sampai opsi E, manakah yang paling bisa jadi opsi jawabannya. Yang A, pembangunan berulang. Ini nggak bisa ini ya.
Pembangunan berulang. Nah, pembangunan berulang itu kan artinya kayak pembangunan yang diulang-ulang, gitu. Ini perlu hati-hati ya teman-teman, berulang-ulang itu tidak sama dengan pembangunan yang terus-menerus dan juga berkelanjutan. Kalau pembangunan berulang itu, dia tuh sifatnya suatu hal itu diulang aja terus. Kalau pembangunan ini, pembangunan berkelanjutan itu sifatnya ada sesuatu hal yang di-upgrade gitu teman-teman. Berarti opsi yang A ini bukan jawabannya. Karena kalau pembangunan berulang itu dia fokusnya ke suatu hal yang dilakukan secara, berulang-ulang, itu aja yang diulang-ulang. Kalau berkelanjutan ini, dia itu terus-menerus, memang dilakukan terus-menerus, berkala, dan dia itu sifatnya ada upgrade-nya, gitu. Terus, pembangunan berkesinambungan. Nah, pembangunan berkesinambungan ini yang bisa kita jadikan opsi jawaban ya, karena kita kan bersama-sama setuju bahwa pembangunan berkelanjutan ini adalah pembangunan yang berkesinambungan, terus-menerus, dan opsi B ini tepat banget nih, tepat sasaran ke kesinambungan ini. Nah, kita bisa hold dulu nih, si opsi yang ini. Nah, kita cek dulu nih opsi yang lain. Opsi yang C, pembangunan mendadak. Nah, pembangunan mendadak ini dia itu udah kontra banget teman-teman dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dia udah kayak bagian ini banget lah, seberang banget lah dia gitu. Jadi, tidak mungkin dong ini bisa jadi jawabannya gitu. Jadi, opsi yang C bukan jawabannya. Terus, pembangunan sementara. Nah, kita tahu sama-sama kalau pembangunan berkelanjutan itu pembangunan yang terus-menerus, dia juga ada, sifatnya kontinuitas. Kalau sementara, dia itu berarti juga kontra ya teman-teman. Dia maknanya udah berseberangan banget gitu, berarti opsi yang D bukan jawabannya. Nah, kalau yang E, pembangunan bertahap. Kalau kita lihat, ini tuh kayak trikinya di PPU, kita bisa kegocek di opsi yang A, B, dan E. Karena kayak hampir mirip gitu. Kalau pembangunan berkelanjutan berarti kayak ada step by step gitu kan. Kita mikirnya kan kayak gitu, tapi kita udah berpegang teguh sama makna yang paling umum gitu, pembangunan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Kalau pembangunan bertahap, itu tuh maknanya kayak ada tahap satu, ada tahap 2, ada tahap 3 gitu. Nah, kalau pembangunan berkelanjutan ini, dia itu bukan, eee, fokusnya ke tahapnya gitu. Dia, fokusnya ke kontinuitasnya gitu. Jadi, opsi yang E ini bisa, kita kok bisa kita jadikan, tidak bisa kita jadikan, jawaban gitu teman-teman. Jadi kita bisa coret. Dan opsi yang paling kuat yaitu opsi yang B, karena dia tuh maknanya langsung straight dengan makna pembangunan berkelanjutan gitu. Oke? Gimana nih kira-kira? Soal-soal yang kayak gini nih, yang bakalan ngegocek kita kalau kita itu mmm tidak fokus gitu, karena makna itu berdekatan dan kita tuh terbiasa dengan bias. Kok nggak ada suara ya? Beneran nggak ada suara ya? Ih, kirain dari tadi aku ngomong nggak ada suara, astagfirullahaladzim. Oke oke, nomor 7. Apakah aman, teman-teman? Udah 2 soal, apakah aman? Aman ya? Kita langsung lanjut saja ke nomor 8. Nah, nomor 8 kita baca pertanyaannya. Frasa manakah yang struktur katanya sama dengan frasa teknologi canggih? Nah, kalau udah kayak gini, kita boleh baca teksnya, tapi kalau waktunya udah mepet,
Nggak apa-apa nih, nggak baca teksnya, karena ini kan udah tertera nih di sini, kita udah tahu yang mana yang harus dicari strukturnya, gitu. Oke, tapi karena kita bahas sama aja, kita baca aja ya, teman-teman. Perhatikan kalimat berikut. Para ilmuwan berhasil menemukan teknologi canggih untuk mengolah limbah plastik. Nah, jadi kita itu ditanya nih tentang teknologi canggih ini, strukturnya seperti apa gitu. Dan kita harus mencari frasa manakah yang struktur katanya tuh sama gitu. Oh ya teman-teman, di nomor 7 ini dia tuh juga termasuk soal yang janggal. Karena pembangunan berkelanjutan itu dia juga masuk ke kata majemuk. Dan lupa lagi bilangnya. Nah ini kata majemuk. Karena kalau misalnya kita search di KBBI, pembangunan berkelanjutan itu ada gitu. Jadi dia masuknya ke kata majemuk gitu. Sip. Nomor 8. Kita langsung aja ya, analisis teknologi canggih itu, dia, struktur katanya seperti apa. Kalau teknologi, itu kan dia masuknya ke nomina. Terus canggih, itu dia masuknya ke adjektiva. Berarti dia ini masuknya ke apa teman-teman? Frasa apa? Dia masuknya itu ke frasa nominal kah atau frasa adjektival? Frasa 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 nominal. Benar ya teman-teman? Karena di sini canggih itu menerangkan si teknologi. Jadi struktur intinya itu si teknologi dan yang menjelaskan itu si canggihnya. Nah, kita udah punya nih frasa nominal di sini. Ada nomina, ada adjektival. Adjektiva, ada adjektiva. Kita disuruh cari dari antara A sampai E ini mana sih yang memiliki struktur kata yang sama. Buku bacaan. Buku itu masuknya ke nomina. Bacaan itu juga masuk ke nomina. Gitu ya. Berarti opsi A ini bisa langsung kita eliminasi, tidak perlu kita perhitungkan gitu ya. Oke, kemudian ada mobil mewah. Mobil masuk ke nomina. Nomina. Mewah itu masuk ke adjektiva. Nah, sama nih, ada nomina, ada adjektiva. Oh, berarti kita bisa langsung jadikan dia opsi apa? Jawaban. Oh, kita cari dulu yang lain nih. Kalau misalnya kalian di UTBK nih, udah kayak mepet nih dan langsung nemu kayak gini, udah langsung aja opsi yang B. Tapi kalau ada waktu lebih baik kita kita baca satu persatu gitu. Karena takut ada yang ngegocek gitu ya teman-teman. Oke, harga naik. Harga itu dia masuk ke nomina. Terus naik masuknya ke verba. Kemudian peneliti menemukan. Nah, peneliti menemukan ini itu seperti bukan apa namanya? Bukan frasa ya, teman-teman. Karena ini ada subjek, ini ada predikat gitu. Dia bukan frasa. Karena frasa itu kan dia tidak ada predikat gitu, teman-teman. Jadi jujur janggal ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya di pembahasan, dia itu masuknya ke nomina dan verba. Tapi menurut Dian, ini tuh bukan frasa, teman-teman. Karena ini udah ada subjek, udah ada predikat, gitu. Berarti kita langsung eliminasi dia. Udah nggak perlu kita perhitungkan lah. Oke. Terus di opsi yang E ada permintaan tinggi. Permintaan itu masuknya ke nomina. Tinggi itu masuk ke adjektiva. Nah loh, ada dua opsi yang
ada nomina dan adjektiva nih, teman-teman. Kira-kira kalau udah kayak gini, kita itu harus analisisnya seperti apa? Kalau misalnya kita UTBK nih ya, amit-amit kita UTBK dapat soalnya kayak gini, lah kok sama-sama nomina adjektiva nih? Sebenarnya kita gimana memilih antara dua ini? Kita harus lihat dulu teman-teman. Teknologi canggih itu kan dia itu kayak teknologi canggih pasti ada suatu output yang dihasilkan kan teman-teman. Seperti kayak handphone kita itu merupakan, output atau hasil dari teknologi canggih gitu kan. Kayak benda, ada suatu bendanya gitu kayak laptop, terus, apalagi, teknologi canggih kayak motor atau robot, itu kan termasuk teknologi canggih gitu kan. Dia tuh ada bendanya gitu, atau ada suatu outputnya, ada hasil gitu, ada hasil berupa benda, a ada bendanya gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita lihat mobil mewah itu kan benda konkret kan teman-teman, dia tuh ada suatu hal, dia bukan bersifat abstrak, bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita pegang gitu, kita bisa tahu dia tuh mobilnya warna apa. Nah, dia tuh dekat nih maknanya dengan si teknologi canggih gitu. Dia ada benda atau suatu output, ada suatu hasilnya gitu. Kan mobil mewah ini juga, suatu hasil gitu kan, dia juga suatu hasil dari teknologi itu sendiri gitu. Kalau permintaan tinggi, dia itu masuknya ke suatu hal yang abstrak. Kita tuh nggak bisa lihat dia gitu, abstrak. Nah, kalau kita maknakan seperti ini, kita, mmm, kotak-kotakan seperti ini, kita bisa menentukan opsi yang paling tepat di antara opsi 2 ini gitu. Yaitu kalau misal kita lihat seperti ini, jawabannya adalah opsi yang B. Nah, teman-teman kalau misalnya di UTBK nih ya, amit-amit, ya Allah janganlah sampai gitu kan. Semoga soal UTBK aman-aman lah ya. Kalau ada yang kayak, oh ada 2 kayak gini, berarti kita harus memaknainya secara lebih jauh lagi gitu. Tidak bisa kita maknai secara, struktur katanya aja gitu. Tapi seharusnya kalau ditanya struktur kata ya pasti langsung straight ke struktur kata sih. Kayaknya UTBK nggak bakalan kayak gini soalnya pasti. Oke, nggak pernah merasa nggak pernah merasa sepaham ini. Kenapa kalau ngerjain ADP tuh aman-aman aja, pas TO tuh nggak ketolong banget. Nah, kadang tuh psikologis kita teman-teman, kita tuh udah kayak mikir, "Oh, TO nih harus gini gini gini," gitu. Kayak ada pressure-nya juga, nilai TO-nya gimana nanti, terus kayak ada waktunya juga. Nah, makanya kalau misalnya kita ngerjain ADP, itu kan kayak kita lebih santai, kita tuh kayak ngerasa, ya kita cuma mengerjakan tugas biasa, soal biasa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Dan kadang kan kita juga, set timer dengan, apa namanya, tergantung berapa soal gitu kan. Tapi pressure-nya pasti beda dengan TO, karena kita udah berpikir kayak, "Aduh TO nih, TO," gitu kan. Kita udah ke-pressure duluan sehingga kayak otak kita langsung ngeblank gitu. Nah makanya mulai dari hari ini kita terapkan, kalau TO itu tuh ya sama, kita kayak ngerjain soal biasa, yang penting kita di sini, tugas aku atau tujuan aku ngerjain TO ini adalah bukan melihat skor hasil TO-nya berapa, cuman aku ingin menerapkan dan mencoba strategi-strategi untuk persiapan UTBK nanti. Ingat ya teman-teman, TO itu adalah alat, bukan tolak ukur. Dia tuh alat kita untuk lebih siap untuk UTBK dengan apa? Menerapkan strategi-strategi, yang udah kita pikirkan gitu. Dari TO lah kita bisa belajar gimana rasanya merasakan terlebih dahulu gimana sih, UTBK dulu. Kan kita bisa latihan dari situ gimana atmosfernya gitu. Bukan tolak ukur nilai kita berapa, skor kita berapa, "Skor aku jelek banget, aku kayaknya nggak bakalan lulus di SNMPTN." Nah, itu tuh jangan ya teman-teman. Karena lagi-lagi
lagi-lagi UTBK itu adalah alat, bukan tolak ukur, oke? Sip, kita lanjut ya teman-teman. Kak, nanti bisa bahas ini gak ya yang aku kirim? Aku benci-benci banget kalau dari PPU ketemu soal yang aku kirim. Mana tuh? Kelompok kata yang berbahasan tetap. Oh, kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola pengguna. Boleh teman-teman. Nah, kalau misalkan ada soal kayak gini, nanti dikirim aja. Mungkin kayak kalau nggak sempat hari ini, kita ya kita ngumpul-ngumpul aja kayak di mana gitu kan di bawah gitu. Kita bahas bareng-bareng gitu. Oke? Sip. Extend sampai buka. Yeay, kalian. Nanti dia Mas Sami kalian nengokin doang loh. Oke, lanjut ya, lanjut dulu, lanjut, lanjut. Kita bakal lanjut ke nomor 9. Perhatikan kalimat berikut. Kar- eh, karena cuaca buruk, penerbangan menuju bandara ditunda hingga besok dan menyebabkan penumpang kecewa. Frase di bawah ini tidak memiliki pola sama dengan frase penumpang kecewa. Nah, kita disuruh cari mana sih frasa yang tidak memiliki pola yang sama dengan penumpang kecewa. Hati-hati ya teman-teman, di sini ada kata tidak. Jadi, kita tuh harus mencari suatu hal yang kontra akan penumpang kecewa ini gitu. Jadi hati-hati teman-teman, kalau ditanya yang tidak, berarti kita harus cari yang yang nggak sama gitu. Nah, kita disuruh cari pola yang nggak sama, berarti kita harus analisis dulu pola penumpang kecewa itu seperti apa sih gitu. Nah, nomor nomor 9, oke. Penumpang kecewa. Penumpang itu kan dia masuk ke nomina. Kecewa itu masuknya ke adjektiva. Nah, kita udah punya nih si pegangan ini, gitu ya. Eh, ini letak di sini aja deh. Sabar. Berarti kita harus mencari yang polanya tuh nggak sama nih dengan si nomina dan adjektiva ini, gitu. Oke, kita analisis satu persatu. Opsinya yang A, pekerja lelah. Pekerja itu nomina pastinya ya teman-teman. Lelah itu merupakan kata sifat, yaitu berarti adjektiva. Siswa rajin. Siswa itu nomina. Rajin itu masuk ke sifat juga, yaitu adjektiva. Terus, opsi yang C, rumah besar. Rumah besar itu rumah adalah nomina, besar juga adjektiva. Terus, guru marah. Dia itu masuknya ke nomina, guru itu nomina, marah itu sifat ya, adjektiva. Terus ibu gembira, ibu adalah nomina, terus gembira adalah adjektiva. Nah, kok semuanya nomina adjektiva, kok nggak ada yang beda? Kan kita harus cari yang beda, teman-teman. Terus gimana nih kalau udah nemu soal kayak gini? Berarti kita harus analisis, kita diminta analisis lebih jauh gitu, teman-teman. Penumpang kecewa. Penumpang kecewa, dan kalau misalnya teman-teman lihat opsi yang tadi, penumpang kecewa ini kan masuknya ke apa coba teman-teman? Dia masuknya ke manusia dan berkaitan dengan emosi, iya kan? Manusia dan berkaitan dengan eh, dengan emosi. Nah, kalau teman-teman notice juga, kayak pekerja lelah, siswa rajin, itu kan dia berkaitan dengan manusia gitu kan. Terus di sini ada guru marah dan ibu gembira itu juga berkaitan dengan manusia dan berkaitan dengan emosi manusia. Nah, kan kita disuruh cari mana sih yang paling beda gitu. Nah, rumah besar kan bukan ngomongin tentang manusia nih. Kenapa tiba-tiba ada rumah di sini kan?
Nah, berarti opsi yang C adalah opsi yang paling tepat untuk menjadi jawabannya, teman-teman. Gitu. Gimana gimana gimana? Menarik menarik. Menarik ya, guys. Rumah besar gitu. Dia tuh dia tidak berkaitan dengan emosi, dia tidak berkaitan dengan manusia, udah paling anomali nih, udah paling beda di sini. Campak laut dia nih, campak laut. Oke, kita langsung bahas soal nomor 10. Wow, udah nomor 10 aja ya. Habis ini siap-siap ya, 5 orang naik. Oke, nomor 10. Frasa yang tidak sepadan maknanya dengan frasa buah bibir adalah. Nah, teman-teman, ini disuruh cari nih makna yang tidak sepadan gitu ya dengan frasa buah bibir. Berarti kita harus tahu dulu nih makna dari buah bibir itu apa. Nah, teman-teman, nomor 10 ini juga frasa soal yang janggal ya, teman-teman. Jujur janggal. Kenapa? Buah bibir itu dia bukan masuk ke frasa, tapi masuknya ke kata majemuk, teman-teman. Coba deh search di KBBI. Pasti ada tuh, pasti ada buah bibir gitu. Karena dia tuh masuknya ke kata majemuk, bukan frasa gitu, teman-teman. Jadi, soal yang ini pasti tidak mungkin ada di UTBK. Kata eh, eh, majemuk. Nah, tapi marilah kita bahas bersama-sama ya, teman-teman. Kita tahu ya, buah bibir itu kan artinya kayak kalau pasti SD kita udah belajar kan. Itu kayak suatu hal yang jadi bahan pembicaraan, terus kayak kayak itu tuh topik yang hot news gitu atau topik hangat gitu, topik panas gitu. Jadi bisa kita tulis bahwa buah bibir ini maknanya apa? Itu, suatu hal yang dijadikan bahan pembicaraan gitu ya, atau dijadikan topik hangat. Sabar. Misalnya nih kayak teman-teman kan lagi gibah gitu kan, terus ada orang gitu yang teman-teman gibahin gitu kan. Wah, dia jadi bawa bibir itu pembicaraan atau di sini aja deh. Lah, nggak bisa. Topik hangat. Nah, gitu ya. Bukannya buah bibir itu idiom karena maknanya tidak berhubungan dengan kata pembuatnya. Nah, buah bibir itu tuh masuknya ke betul idiom gitu ya. Sorry ya Allah salah ke kata majemuk. Nah, tapi ada yang ada yang menyamakan antara idiom dan kata majemuk, tapi bukan di alter sih, tapi kita itu belajar idiomnya itu masuknya ke eh, idiom itu tidak masuk ke kata majemuk, alhamdulillah. Untung ada yang mengingatkan ya, guys. Astagfirullahaladzim, ini bukan masuk ke kata majemuk, tapi dia masuknya ke idiom. Gitu, teman-teman. Makasih siapa tuh namanya? Ada Miras, guys. Makasih Miras ya sudah mengingatkan. Aduh, jujur ngantuk, teman-teman. Ngomong sendiri ngantuk. Aduh, belum tidur, guys, ini. Sorry ya, teman-teman. Maaf ya. Teman-teman nanti kalau misalnya ada suatu hal yang salah lagi, tolong di ini ya. Atau suatu hal yang keliru tolong dikoreksi teman-teman. Ya jujur udah ngantuk. Oke, fokus dan fokus. Oke, kita balik ke, opsi A dari E. Kita disuruh cari maknanya yang mana nih, yang paling kontra atau paling beda dengan si, bahan pembicaraan ini. Yang A, itu perbincangan. Nah, dia itu masih nyambung-nyambung aja lah dengan bahan pembicaraan gitu kan. Kayak ya udah dia masih kayak ada korelasi gitu. Dia masih nyambung ke pembicaraan di sini. Terus
bahan pembicaraan. Nah, ini apa lagi gitu kan. Sebenarnya itu kayak ya sama aja maknanya teman-teman, tapi ya katanya aja yang dibedain gitu. Topik hangat. Nah, topik hangat nih, kita juga udah tahu ya kalau dia tuh topik hangat. Offside. Berarti kayak udah kalau udah nemu soal kayak gini gampang ini. Terus tadi teman-teman jawab yang D, pembicaraan orang. Nah, pembicaraan berarti kan yang orang lah ya yang ngomongin gitu kan. Nggak mungkin hantu atau hewan gitu kan. Berarti pasti kan orang, berarti pembicaraan orang itu bukan juga. Terus sisalah puncak gunung es. Bisa kita langsung jadikan jawabannya gitu. Tapi kita analisis dulu, puncak gunung es itu kan kalau kita lihat dia sebagai makna sebenarnya, itu kan dia artinya kayak ya ada gunung es nih, terus ada puncaknya gitu kan. Ya udah secara, denotatif ya makna puncak gunung es adalah, ya udah puncak gunung es. Tapi teman-teman pernah dengar nggak sih kayak puncak gunung es itu kan bawahnya tuh kayak, besar gitu kan. Puncak gunung es tuh kan cuman kecil doang, yang kelihatan tuh cuman puncak gunung esnya yang kecil banget. Padahal dalamnya tuh kayak besar banget, bahkan dijadikan bahan meme tuh. Nah, pernah dengar nggak tuh? Iceberg. Nah, benar tuh. Pernah dengar nggak istilah itu? Kayak, eee, ada meme di bawahnya itu kayak, usaha-usaha dia, terus yang di puncaknya tuh kayak, apa namanya, hasilnya gitu. Pasti teman-teman pernah lihat sih ini kan. Nah, maksudnya puncak gunung es ini, kayak artinya tuh masalah yang, eee, lihatnya tuh hanya sedikit atau hanya di permukaannya aja gitu. Sedangkan di bawahnya itu, kayak ada, bongkahan es yang besar gitu kan, tapi yang dilihat tuh cuman permukaannya aja gitu. Jadi ini berarti kan kayak maknanya tuh jauh banget nggak sih dari, bahan pembicaraan gitu. Kita lagi bahas tentang bahan pembicaraan, tapi ini tentang, mmm, masalah besar yang cuman terlihat permukaannya aja gitu. Ini kan kita tulis deh ya, Mas. Sorry. Nah, gitu. Kita lagi bahas tentang bahan pembicaraan. Terus kenapa tiba-tiba kayak ada ini, masalah besar yang terlihat di permukaannya aja gitu. Oh, udah kontra banget nih, udah tidak sepadan banget nih maknanya gitu kan. Berarti opsi yang D bisa kita, eee, apa namanya, jadikan jawabannya gitu. Kak Timon yuk spill tipsnya. Wah, aduh tips apa nih guys? Jujur saya PPU juga masih ngangong-ngangong teman-teman. Tipsnya itu, eee, tipsnya jangan bias. Intinya kalau ngerjain PPU, itu jangan bias ya. Tulis deh, tulis deh, tulis. Tips tips jangan bias. Gitu teman-teman. Pokoknya jangan bias dengan, suatu hal yang terjadi di kehidupan kita gitu. Karena kalau misalnya PPU itu kan maksudnya banyak soal yang makna ya, lagi-lagi dan bilang PPU itu banyak soal makna, jadi jangan bias, jangan masukkan kayak, jangan mikir kayak jangan pakai perasaan gitu loh teman-teman. Lihat secara konteksnya gimana dan lihat, secara kebenaran di KBBI-nya seperti apa gitu. Oke, sip. Sudah di nomor 11 guys. Untuk coba ya logika, ya ya. Aduh, tapi ini sih, di penalaran itu tuh umumnya tuh banyak yang jagoannya tuh cowok teman-teman. Kalau teman-teman notice ya, kenapa kalau misalnya
cowok di sekolah-sekolah gitu. Mungkin kayak di sekolah Dian aja ya, di kelas Dian itu ke terkait tentang, penalaran, peluang gitu. Mereka tuh kayak lancar aja otaknya gitu. Pola belajar pola belajar dan Funda, materi, Latsol, eval. Kemarin aku ada kesan belajar di Funda. Apa tipsnya? Saya itu apalagi Kak Timon, kalau, tips PPU itu sebenarnya, apa ya, dari banyak cabang-cabang itu, yang dia rasain selama dia ngerjain PPU, itu tuh terlalu banyak dia masukkan bias di situ. Kenapa dia bisa kayak terkecoh, kenapa kita semua bisa kegocek, karena kita bias di situ tuh. Kita tuh memikirkan, secara luas gitu. Kalau ngerjain PPU, kita tuh harus tahu batasan gitu, mana konteksnya gitu. Jadi, kalau ditanya tips yang lain, dia juga bingung teman-teman. Mungkin teman-teman ada tips, belajar PPU lebih, apa namanya, lebih oke, karena setiap orang itu tuh punya cara belajarnya sendiri gitu. Kalau Dian, itu tuh sekarang, di kelas gitu kan, misalnya kelas K malah. Itu tuh kan ada soal-soal. Nah, soal-soal itu PPT-nya Din buka dulu, Din kerjain dulu. Nah, kalau misalnya, terkadang ada suatu hal yang belum Din eval, misalnya PKPM Din belum eval, Din ambil waktu di kelas-kelas kayak litin, liting, PBM, PPU yang menurut Dian masih bisa pahami ketika kita ikut rekaman aja gitu. Jadi, ketika udah ngerjain Latsol di situ, jadi kelas itu kayak Latsol. Terus, di jam kelas itu Dian pakai untuk kegiatan lain yang, menurut Dian tuh harus prioritasin itu. Setelah sudah selesai prioritasnya, Dian langsung cek nih validasi, jawaban-jawaban yang udah Dian jawab ke, video video rekaman. Nah, setelah udah rekaman, Dian ini deh, tandain mana soal yang Dian hampir kegocek, mana soal yang udah Dian udah kegocek gitu. Dan, Dian tandain juga mana yang, cara apa ya, cara berpikir kan setiap orang punya alur menjawab soal gitu kan, atau cara berpikir menjawab soal. Tapi ketika ada yang beda nih, misalnya dia jawab soal nomor 11 itu cara berpikirnya beda nih sama Kamala saat menjawab menjawab nomor 11. Nah, dia tulis tuh gimana sih cara berpikir Kamala gitu. Jadi kalau misalnya, ketika latihan soal dan dia tidak bisa menggunakan cara berpikir dia akan mencoba menerapkan cara berpikir dari Kamala gitu. Dan soal PPU itu bentuknya kan kayak bisa ketebak gitu kan teman-teman bentuknya. Jadi kayak setiap bentuk tuh dia lihat, oh cara berpikir Kak Mala tuh kayak gini. Oh kayak, oh ternyata lebih efektif nih. Tapi ketika dia berpikir, oh kayaknya dia lebih oke dan dia lebih mudah ketika pakai cara berpikir Dian, ya udah dia pakai cara berpikir Dian gitu. Oh gitu sih ya, terima kasih banyak ke Timot, Kak, aku, PBM malah lebih anjir dari PPU. Kira-kira punya tips nggak ya buat PBM? Buat PBM kita bahas di selanjutnya. Kita, apa namanya, kita lanjut dulu nih membahas soal, guys. Udah dari jam berapa? Tadi kita tadi mulainya jam 4 bahas soal. Oke, nomor 11, ayo naik, siapa yang mau? Sesuai perjanjian ya guys, 11, 12, 13, 14, 15 itu teman-teman nih yang bahas. Yuk, yang mau guys? Oke, ada siapa di sini? Ada Crimsy. Boleh silakan naik. Melodious Family nih dia. Halo. Tes tes. Halo halo. Kok share screen-nya Aku nge masih share screen-nya masih muter-muter? iya ya? Iya. Duh, Gimana tuh gimana tuh? Anjay, izin jam in. Oh iya ada Dendi guys. stream. Coba bentar aku relock dulu ya. Oh boleh boleh.
Teman-teman yang mau jawab nomor 12 boleh diangkat tangan dulu, angkat tangan. Iya, Dendi. Nah, Dendi nanti kita Dendi jawab nomor ini ya, nomor 12. Kita nunggu Krimsi, guys. Halo, Dendi. Halo Kak Timun. Hai. Halo. Di tempatmu udah ini nggak? Udah imsak belum? Udah dong, udah ajan. Oh ya, ada sholat belum? Masih hujan, pengennya ke masjid tuh itu. Oh, hujan. Hujan, hujan. Oh ya, teman-teman, Pengen. ini kan Dian kan lagi nggak sholat nih, teman-teman. Kalian, menurut kalian, kita ada break sholat dulu 5 menit gitu kan? Ini sembari nunggu Krimsi atau kayak udah Kak kita lanjut aja yang mau sholat ya udah nggak apa tinggalin gitu. Kakku itu udah jam 6. Wow. Oke oke. Jadi yang mana nih guys? Ada lanjut, ada break. Break. Oke oke oke. Break ya. Kita break dulu ya teman-teman. Kita break dulu. Gak apa-apa Kak. Gak usah break. Aku naik. Edit. Kita hargailah dulu nih. Oke, kita bakalan break tuh sembari nunggu si Krimsi. Dan 5 menit cukup nggak teman-teman? Ini Krimsi udah hadir lagi nih. 5 menit cukup nggak kira-kira? Cukup banget. Oke, kita kembali lagi jam 5 ya teman-teman. Silakan melaksanakan ibadahnya teman-teman. Kalau bisa eh, dikeluarin aja dulu, terus biar nggak dengar suara-suara gitu ya. Ada. Udah ada Krimsi? Kita kita break dulu ya Krimsi. Guys, cara akses soal bagaimana? Nah, tadi kan aku udah ngirim tuh di atas ada link-link. Terus diklik link yang tracker, terus dicari tuh paling bawah ada SWU 08 bahas frasa dan frasa sepola dan frasa semakna. Nah, itu ada linknya bisa diklik aja di situ. Udah ada langsung Google Drive, ada PPT, ada soal kosongan, ada soal yang udah ada coret-coretan gitu ya. Di aku belum azan. Ini di sini baru baru azan nih di sini. Berarti kamu di daerah daerah ujung-ujung ya. Ini si Krimsi udah sholat belum nih? Eh, udah. Oh, oke oke aman ya.
Nah, guys, udah jam 5 ini. Tapi emang sholat subuh secepat itu ya? 5 menit doang. Lanjut, guys. Udah pada balik belum ini? Oke, sudah ya, sudah ya. Sip. Boleh silakan Krimsi. Kita mau langsung saja membahas soal nomor nomor 11. Tes tes tes. Tes, tes. Oke, masuk, masuk. Oke, di sini nomor 11. Oke, Setelah mengenai berarti langsung aja ke ini kan, strategi pemasaran kreatif, ya kan? Berarti iya. prasama Malakah di sini yang pola sama dengan frasa strategi pemasaran kreatif. Nah, coba kita analisis dulu dari strategi pemasaran kreatif. Itu ada ah, berarti dari strategi. Strategi itu termasuk kata frasa nomina, bener nggak? Dia masuk ke nominal. Strategi. Iya. Terus pemasaran juga termasuk ke dalam frasa nomina. Oke, dia masuk ke nomina ya. Di sini aja deh, Iya, biar yang gampang lihatnya. Oke, kreatif. itu termasuk ke adjektiva. Nah, kreatif dia masuk ke adjektiva. Oke, lanjut. Nah, coba kita analisis dari jawabannya ya. Yang pertama, A, program itu termasuk frasa nomina. Lanjut. Nah, terus kerja juga termasuk kata nomina dan efektif termasuk kata adjektiva. Adjektif. Nah, Oke, terus kalau yang B, pemuda tangguh, itu pemuda itu termasuk kata pemuda nomina. nomina. Yang tangguh itu termasuk frasa adjektiva. Terus yang C, pertumbuhan itu termasuk frasa nomina. Ekonomi itu nomina juga. Tes tes. Iya. Terus yang buku-buku baru, buku-buku itu termasuk nomina nggak sih? Iya, betul. Betul. Mmm, Oke, ini nomina ya. Baru? baru itu termasuk aktiva. Adjektiva. Nah, terus yang E, kursus itu nomina, bahasa juga nomina. Oke, ini nomina-nomina. Nah, berarti kalau udah kayak gini, opsi mana aja nih yang bisa kita eliminasi nih? Nah, lihat kan, ya udah tinggal cocokin aja, berarti yang A, Yang sama gitu ya? yang menentukan Oke. pola katanya yang sama, katanya sama dengan frasa strategi pemasaran kreatif. Tapi ketimun, Oh, misalnya iya. aku tuh kalau misalnya frasa nomina nomina itu dicocok-cocokin pakai kata sebuah, bisa kan itu? Misalkan kayak sebuah program gitu, tes tes. Iya. Iya. Nah, kalau nomina tuh kalau Oh, aku ya. nah kalau kayak gitu, dia berarti kayak itu tuh, cara yang bisa mempermudah kita mengelompokkan suatu kata gitu ya. Misalnya, kalau Misalnya kita mau menentukan nomina nomina, kita pakai kata sebuah gitu ya, sebuah. oke, Misalnya sebuah mobil, terus apa, sebuah botol,
sebuah kaca gitu. Nomina itu tuh nyambung ketika kita, kita, dampingkan dengan kata sebuah, gitu. Terus kalau misalnya kita mau menentukan adjektiva adjektiva itu bisa kita, gabungin dengan kata sangat. Misalnya, sangat cantik, sangat manis, sangat pedas, sangat lelah, sangat bahagia. Nah, itu tuh kan, adjektiva dan itu nyambung. Kalau nomina, nomina kita sambungin dengan kata sangat, itu kan nggak nyambung. Misalnya, dia punya parfum gitu kan, sangat parfum. Nah, itu kan nggak nyambung gitu kan. Nah, itu tuh bisa dipakai ketika untuk mempermudah kita mengelompokkan suatu kata gitu. Terus kalau misalnya verba, verba itu lupa deh dia. Verba tuh bisa didampingkan dengan apa ya? Mmm, Verba, mmm, Verba itu bisa apa ya? Lupa deh Gi. Nantilah ya guys, nanti jangan tulis di sini. Sedang iya, jangan atau sedang ya. Nah, sedang atau jangan. Sedang, jangan. Oke. Oke ya, itu teman-teman. Iya, verba bisa kayak nyambung gitu, tapi tengok dulu teman-teman. Kayak gini, kalau misalnya verba ini, dia tuh lihat konteksnya, konteks kalimatnya gitu. Dia tuh masuknya ke apa. Dan ingat, ini tuh tidak, apa namanya ya, tidak bisa jadi sama gitu teman-teman. Karena ini cuman mempermudah aja gitu, kayak pengelompokan. Kerja tuh verba tuh namanya verba. Oke. Kalau misalnya udah lihat soal kayak gini, berarti langsung aja nih, kita bisa langsung eliminasi. Kan ditanya apa? Pola kata yang sama. Berarti kan kita harus cari pola dari strategi pemasaran kreatif gitu kan. Yaitu nomina-nomina adjektiva. Kalau kita lihat yang memiliki 3 kata, itu kan cuma si A. Dan sebenarnya kalau udah nemu soal kayak gini udah tinggal langsung pilih opsi A aja gitu. Karena kan pola katanya yang 2 ini pasti udah beda sama si 3 gitu kan. Jadi bisa langsung kita eliminasi. Cuman, bisa kita validasiin gitu, oh dia sama nih nomina-nomina sama adjektiva gitu, yang lain tuh beda, hanya nomina adjektiva aja, ada yang nomina sama nomina, berarti fix bukan jawabannya, gitu. Berarti opsi yang A sudah pasti jawabannya. Terima kasih Kak sudah menjawab soal nomor 11 ini ya guys. Ada record nggak Kak, baru join? Ada banget sama Mas Wid di-record, dibantu record sama Mas Wid. Oke, nanti recordnya bisa ditonton di YouTube Setara Belajar ya. Oke, kita lanjut nomor 12. Terima kasih ya Krimsi. Sekarang kita lanjut ke Dendi. Dendi, silakan. Halo, halo. Halo, halo. Oke, nomor 12. Tim Yes. peneliti sedang melakukan kajian mendalam terhadap teknik pengolahan modern yang diterapkan di pabrik itu. Manakah di bawah ini yang paling mendekati makna frasa teknik pengolahan modern dalam konteks kalimat tersebut? Oke, kalau secara makna, langsung aja yang B, sistem pemrosesan mutaakhir. Kenapa tuh? Sebelumnya, teknik pengolahan modern itu tuh maknanya tuh apa tuh menurut kamu? Menurut aku teknik pengolahan modern tuh eh, teknik buat pengolahan terbaru, kayak paling update, paling sekarang banget gitu. Habis Pengolahan itu kalau terbaru. menurut jawaban yang A misalnya metode pengolahan tradisional berarti kan temponya tempo dahulu kan bukan tempo modern, karena berbanding terbalik Ya, ini tradisional berarti sama kontra modern. ya. Ya kontra. Oke, Habis itu yang kalau ngecek. proses kerja using
Ah, itu apa ya, pusingnya aku sebenarnya agak agak apa namanya, agak bingung sih artinya apa. Oke. Aku pernah baca kalau nggak salah itu kayak apa ya, suku bahasa, suku bangsa atau apa gitulah. Pokoknya bukan yang terbaru artinya. Oke, yang D? Nah, kalau konvensional tuh apa namanya, kalau aku lihatnya ya, yang aku cari itu, istilah yang merujuk pada segala sesuatu yang didasarkan pada kesepakatan umum. Pokoknya kesepakatan umum pada tempo dahulu gitu, kalau Oke, konvensional. berarti Nah, dia juga begitu kontra pula ya? yang iya kontra juga. Yang juga cara pengolahan lama, kan berbanding terbalik banget sama arti modern, yang artinya baru, kontra juga. Oke, sip. Berarti jawabanmu yang B ya? Iya Oke, makasih ya Dendi. Ini soal wah, iya, ini soal kalau misalnya ada di UTBK ladang poin banget ini. Mudah ya teman-teman. soal Nah, pembaik, ya soal pembaik dia bukan bukan jahat-jahat, dia pembaik gitu. Semoga ya heeh, kita dipermudah lah mendapatkan soal-soal pembaik gitu kan. Ya walaupun mungkin saat ini soalnya bukan pembaik, tapi ketika kita udah belajar jadi pembaik gitu kan. Jadi amin bukan amin, soalnya yang dimudahin, tapi kita yang dipinterin guys. amin, Astagfirullahaladzim. Izin ya. izin, Oke, kita dia setuju banget sama penjelasan Dendi tadi, karena ini soal kayak udah kita nggak bisa, milih yang mana-mana udah pasti yang B, karena dia itu bener-bener kontra banget sama eh, kontra, bener-bener straight banget sama modern di sini. Mutakhir itu kan berarti kayak yang terbaru gitu kan, modern juga gitu. Nah yang lain itu tuh semuanya kontra, kayak dia tradisional, konvensional, terus cara lama gitu. Dia kan kontra banget sama modern. Nah yang C ini dia sebenarnya juga bingung, proses kerja using. Dia cari di KBBI itu tidak ada, berarti dan kalau kita berpaku dan, lihat pembahasan, dia itu dibilangnya, tidak tidak baku kalau nggak salah. Iya, dia tuh kata yang tidak baku. Tapi setelah dia pikir-pikir, ini tuh bisa juga kayak ada, typo gitu. Bisa jadi dia masuknya ke proses kerja usang, yang artinya juga lama gitu. Ya walaupun secara, makna aneh gitu kan, tapi kayak dari using nih, dia juga bingung gitu, dia kemarin nyari nggak nemu gitu, nggak nemu yang make sense dan nggak nemu satu hal yang make sense bisa kita nyambungin ke proses kerja gitu. Makanya kayak kalau udah kayak gini nggak make sense, ya udahlah kita nggak mungkin nih jadi ini, jadi jawabannya nggak mungkin. Oke, langsung saja nomor 13 ada siapa di sini yang angkat tangan? Ada Arthur OTW UI. Yo Arthur silahkan. Nomor 13 silahkan. Kak, Hilu makasih. hilu? Halo, dengar nggak? Dengar dengar. Oke. Ini aku baca teks dulu apa baca pertanyaan Kak? Boleh, terserah kamu aja. Oke, aku baca dari teks. Karena keterlambatan pengiriman, perusahaan mengalami kerugian besar dan harus mengubah strategi distribusi. Pertanyaannya, frasa di bawah ini tidak sepola dengan frasa kerugian besar. Nah, yang A, keuntungan kecil. Kalau frasa sepola itu keuntungan nomina kerugian nomina besar objektiva. Nomina adjektiva. Oke. Yang opsi A keuntungan kecil itu nomina objektiva. eh, yang B nomina objektiva. Oke. Yang C nomina nomina enggak sih,
Nomina. Iya. Nomina, nomina. Yang D, beban, beban. Nomina, nomina objektiva. Yang D, nomina objektiva. Dan yang itu nomina, nomina asal. Nomina, nomina. Nomina? Bentar Kak. Aku ragu kalau yang masal ini. Eh, Coba dibuka KBBI. ya, BI. Masal. Eh, ini objektiva. Hmm, oke. Nah, terus kalau aku milih opsi yang ini yang tidak sepola. Yang nggak sepola itu kan Sabar, berarti sabar. Nih, sabar dulu, sabar dulu. Menurutmu, lunas ini nominal atau adjektiva? Coba dibuka KBBI lagi. oke Kak, lunas. Nomina Kak. Nominal. Betul. Ya, Oke, lanjut. yang nggak sepola. Berarti yang C. Kenapa kamu ragu kayak gitu? Enggak sih Kak, lebih ke pelan-pelan aja jawab. Daripada Aku semangat-semangat kan tahu kenapa kamu ragu enggak di ragu opsi Kak, yang ini. cuman nurunin volume aja. Oke, teman-teman, gimana pendapat kalian? Opsi yang C atau ada yang lain? Survei membuktikan. Yeay, opsinya mau ditulis gitu. Ini ayo teman-teman, kita perlu perlu ini nih, perlu banyak yang dipertanyakan di sini. Lunas ini sebenarnya nomina atau apa nih teman-teman? Kalau di KBBU Kak, KBBU itu nomina Kak, Nah, lunas. tapi oke, nyambung-nyambung, karena dia nomina kan, ada N di situ. Coba teman-teman sekarang buka sama-sama di KBBI, lunas, itu kan ada banyak nih. Ada lunas 1, ada lunas 2, ada lunas 3, ada lunas 4, ada banyak ya. Nah, lunas 1 itu tuh masuknya ke nomina, artinya balok memanjang di dasar perahu. Yang kedua, ada nomina, bagian bawah atau Ya, dalam kurung kuali dan sebagainya. Terus lunas yang kedua, itu masuknya ke verba. ya, Artinya beres dan selesai dibayar, tentang utang terbayar impas, utangnya telah lunas gitu. Nah, kalau kita berpaku dengan arti lunas di sini, dia itu masuknya ke lunas yang satu atau lunas yang dua? lunas 2 Kak. Nah, berarti, Oh, berat berarti nah ini nih verba, kegasnya nomina kita nih verba, guys. nomina Nah, verba. verba, gitu. Oh ya Oke, berarti nyesuaiin dengan teks juga ya Kak? iya, karena ada ada banyak makna kan dia. Mhm.
Kita cocokin dia tuh maknanya yang mana gitu. Oh, oke oke. Thank you, Bang. Nah, ada yang nanya nih, massal tuh adjektiva ya? Coba nih, coba kita cari lagi massal. Nah, kalau kita buka massal di KBBI, dia itu A lambangnya, yaitu artinya dalam jumlah yang banyak sekali, gitu. Berarti nyambung dong, dia tuh adjektiva. Terus kita cari nih produksi misalnya. Nah, produksi juga sama, dia nomina. Tapi kalau kita berpaku sama, jawaban, pembahasan, dia itu yang jadi jawaban tuh malah opsi yang E malah. Kenapa tuh, guys? Kenapa? Kenapa pembahasannya bilang yang E? Tapi kalau kita kayak analisis kayak gini, seharusnya yang C nggak sih gitu? Menurut kalian gimana nih? Seru-seru nih. Ada yang mau speak up nggak? Pikirkan secara logika. Ayo, ada yang mau speak up nggak? Ada yang mau speak up nggak? Kalian kayak kalian memberi pandangan, kenapa soal yang nomor 13 ini, itu tuh dia malah opsi yang E gitu. Kalian ada validasi nggak akan hal ini? Karena prediksi Halo itu Kak, kan ya? ini nggak karena majemuk bukan? Akan majemuk. Apakah karena majemuk dia, guys? Jadi kayak sudah satu makna gitu loh. Menarik. Jadi guys, kalau misalnya kita baca pembahasan, dia itu kerugian besar ini dia dimaknai dengan, suatu hal dan ada tingkatannya gitu. Kalau kita lihat, keuntungan kecil, pendapatan tinggi, pembayaran lunas, beban berat. Nah, ini itu kan kayak ada suatu tingkatan gitu. Keuntungannya yang kecil tingkatannya, pendapatan kecil, pembayarannya tingkatannya udah dia bukan tingkatan sih, tapi dia kayak, udah di tahap mana gitu, udah di tahap lunas, terus beban berat gitu kan, tingkatan gitu. Nah, makanya kalau opsi yang E ini, dia tuh kan nggak ada tingkatan kan teman-teman, karena produksi itu kan kayak proses gitu, massal tuh artinya kayak ya, jamak, banyak gitu. Makanya dia itu jadi, jadi opsi yang E itu merupakan jawabannya. Karena cara berpikir di pembahasan dan cara berpikir pembuat soal tuh seperti itu, gitu. Nah, berarti opsi berarti tergantung nih teman-teman, ada 2 jawaban gitu. Kita belum bisa menentukan sih jawaban yang mana, gitu. Tapi kalau misalnya kita berpaku dengan pembahasan nih, opsi yang E adalah jawabannya, gitu. Tes tes. Tapi Ya, misalnya kalau dianalisis dari jawaban ya, kalau produksi massal itu misalkan kalau dari kerugian besar misalnya nih ya, keuntungan kecil, pendapatan tinggi, beban berat itu kan, semuanya kan termasuk kayak, ya istilahnya kayak ukuran lah ya, kan mhm, besar, kecil, tinggi, berat. Nah kalau produksi massal ini, dia itu nggak termasuk dalam ukuran, gitu. iya betul. Karena yang tadi seperti yang dibilang, kayak kalau si kerugian besar di pembahasan soal, dia itu membahas tentang suatu hal dan tingkatannya gitu. Dari opsi A sampai opsi D itu ada suatu hal dan dibahas tingkatannya. Makanya opsi yang E adalah, jawaban yang tepat. Tapi masalah kita analisis dari, eee, nomina-nominanya ini, dia itu tidak tepat karena yang sebenarnya
yang jawabannya yang paling benar. Kalau misalnya mau pakai cara berpikir seperti itu, soalnya itu berarti tidak semakna gitu, karena kan kita lihat maknanya. Gitu ya teman-teman. Berarti Katimu Kak, jadi panitia aja. Kak, bentar Oke? Kak. Ya? Berarti ini kalau sepola ya nggak sepola itu kita lihat yang pola nominal adjektifanya ini kan Kak? Iya, kita lihat pola katanya tuh seperti apa. Kalau yang maksud tadi yang mungkin keuntungan, keuntungan kecil, pendapatan tinggi berarti itu kita lihat dari makna kan? Kalau soal mintanya. Betul. Jadi kita harus lihat dulu kalau sebenarnya nomor 13 ini dia ngerasa itu ada kesalahan soal. Seharusnya tuh soalnya tuh dilihat secara makna, bukan dilihat secara pola gitu. Kalau dilihat secara makna, benar nih opsi yang E. Kalau secara pola, itu opsi yang C gitu. Oke? Tapi Bisa kita lanjut apa? kalau beban berat ini Kak, kok punya hubungan gitu sama yang A sampai C gitu? Nah, beban berat kan tadi dari, apa, kita udah sepakat bahwa kerugian besar itu tuh kayak kerugian itu suatu hal yang dibicarakan, besar itu Ya. tingkatannya. Jadi tingkatan kerugiannya tuh besar. Terus di sini ada beban, terus dia tuh ada tingkatannya yaitu berat, beban berat gitu. Ada suatu hal yang kita bicarakan yaitu beban, tingkatannya tuh apa, tingkatannya tuh berat gitu. Oh, oke oke. Makanya dia nyambung sama kerugian besar, kayak ada suatu hal yang kita bicarakan dan ada tingkatannya, entah itu dia berat atau dia ringan, entah dia besar atau dia kecil, tinggi, pendek, gitu. Oke? Oke Kak. Oke, thank you Kak. Bedanya pola dan makna, kalau pola kita lihat kelas katanya, kalau makna kita maknai secara makna, gitu. Oke teman-teman, lanjut ya, nomor 14. Nomor 14 ada Akang Unpad dan Miras. Teman-teman ini izin banget ya, eee, baterai laptop Dian tuh tinggal tinggal 8%. Sedangkan, charger charger laptopnya itu ada di rumah kawan ketinggalan gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mati nih izin banget ya, Dian izin kayak, eee, aduh izin banget gitu langsung kita end gitu ya teman-teman. Jadi nomor 14, 15 kita langsung bahas cepet aja lah ya. Yuk, nomor 14 yuk. Oke, jadi nomor 14 kita baca soalnya terlebih dahulu. Perhatikan kalimat berikut. Sejak pidatonya yang kontroversial itu, ia menjadi pusat perhatian media massa. Nah, di sini soalnya kita baca, frasa di bawah ini yang tidak sepadan maknanya atau tidak sama maknanya dengan frasa pusat perhatian adalah, jadi bisa kita highlight di sini bahwasannya di nomor 14 itu tidak mencari nomina atau kelas kata lainnya, tapi kita tuh mencocokkan makna yang sepadan atau yang tidak sepadan. Kalau A, sorotan publik masih sepadan, yang B, fokus pemberitaan masih sepadan, yang C, titik sentral itu sama dengan titik pusat yang maknanya fokus. Terus kalau yang D, perhatian utama itu masih sama, dan yang tidak sepadan jawabannya E, latar belakang, Kak. Oke. Ya guys, baru diomongin ya, laptop saya sudah mati nih teman-teman. Aduh, astagfirullahaladzim. Teman-teman ini kalau mau lanjut, adakah yang bisa bantu share screen atau kita selesaikan sampai di sini teman-teman? Ayo yang bisa screen, kita selesain sampai 20.
Ini udah selesai ya? Apa masih mau lanjut? Teman-teman ada yang mau share screen-nya nggak? Kalau misalkan ada, berarti kita lanjut. Kalau misalkan nggak ada, berarti kita beres. Ini si Mires ini minta link katanya. Biar share screen dia. Iya, yang ada linknya boleh share di kolom komentar. Gas Mires. Halo? Ini udah ada suaranya belum? Udah dengar. ada, Kak. Cuma belum Nah, kelihatan share screen-nya. oke. Share. Tolong ya teman-teman, izin banget ini dari tadi. Adakah yang bisa bantu share screen, teman-teman? Ini cuman 1 soal, 2 soal lagi. King Miras, wah berterima kasih nih sama King Miras kita, guys. Karena beliaulah kita bisa melanjutkan DWO ini. Sebentar. Ini buat share screen-nya pencet apa ya? Oh, ini nih. Ini, share your screen. Apa nggak bisa ya? Nggak bisa, Kak. Bisa, Apa bisa. di HP bisa share screen ya? Ini ada Biasanya. nih. Nah, udah ada guys, Ada, alhamdulillah. ada Terima nggak? kasih. Ada banget, ya Allah. Emang inilah ada aja di Tadi sana. nomor Ada berapa ya tadi? nomor 14. Nomor 14 kan ya gitu, guys? Ini. Iya. Iya, Kak, nomor 14. Izin ya Miras bantu coret-coret berarti. Ya, nggak apa-apa, silakan, silakan. Oh, baiknya. Silakan. Tadi siapa ya? Akang Unpad bukan ya? Aku nomor 14 tadi, Kak. Oke, silakan lanjutkan. Aku lagi berarti. Ya, tadi kan belum selesai tuh, tiba-tiba udah mati tuh. Jadi jawabannya apa? 14. Yang 14 itu yang tidak sepadan atau yang tidak semakna itu adalah latar belakang. Karena nggak menurut aku sih, karena emang udah bisa kita lihat dari jawaban yang A, B, C, D itu opsinya maknanya sama yang pusat perhatian gitu, Kak. Oke, bener banget ya, teman-teman. Kalau pusat perhatian itu kan berarti ada sesuatu atau orang yang menjadi Ya, fokus atau menjadi sorotan gitu. Berarti kan publik. kita bisa lihat nih makna A, B, C, D itu kan sorotan publik, fokus pemberitaan, titik sentral, perhatian utama itu kan masih semakna banget nih sama pusat perhatian. Jadi opsi yang ini pembaik sekali, yaitu opsi yang E. Latar belakang itu kan berarti kan
ada sesuatu hal yang melatar belakangi gitu. Itu jauh banget dong sama makna pusat perhatian atau sesuatu yang menjadi sorotan gitu. Oke, sip. Makasih Akang Unpad. Lanjut, nomor 15. Nomor 15 tadi siapa? Mires kan? Mau? Yang lain aja deh. Yang lain aja. Yang lain Mau siapa? ini fokus ini aja, fokus ngatur layarnya aja. Aduh, fokus. Bisa gitu ya? Aku mau deh. Nomor 15. Siapa mau tuh? Arifin. Oh, boleh, boleh, boleh. Oke, 15 kita baca dulu soalnya. Perhatikan kalimat berikut. Para tokoh masyarakat mengadakan diskusi tentang pengembangan kapasitas organisasi. Oke. Demi pelayanan yang lebih baik. Frasa manakah di bawah ini yang paling apa itu? Paling maknanya paling mendekati frasa pengembangan kapasitas pengembangan. Bisa kita lihat ya teman-teman. Kita mungkin analisis dari opsi E dulu. Penyusutan struktur kelembagaan. Bisa kita lihat konteksnya kalau pengembangan itu kan berarti dia tuh proses berkembang gitu ya, pengembangan. Kalau penyusutan ini dia negatif ya poinnya. Terus kalau yang D perubahan. Di sini tuh nggak ada perubahan, dia kayak cuman berkembang. Jadi yang D juga salah. Kebalik nggak sih Kak? Kok ini kebalik-balik ya? Oh benar, D. Nah, Bener kok, sekarang yang C, pemangkasan anggaran operasional. Itu kita nggak tahu ya itu dipangkas atau enggak, tapi kan kita lihat konteksnya di sini dikembangkan. Jadi penurunan itu kebalikannya. Terus yang A pasti jawabannya peningkatan daya saing lembaga. Rasa pengembangan. Bisa kita highlight di sini pengembangan sama peningkatan itu maknanya hampir mendekati. banget Itu ya, Kak. teman-teman. Ada Ya lagi? sama-sama. Ya, makasih ya. Ya Betul, betul sama-sama. banget ya. Kita highlight di bagian pengembangan dan peningkatan di sini. Itu maknanya udah sama banget, udah dekat banget. Terus kalau misalnya kita lihat juga di opsi B, C, D, E, D itu semuanya kontra gitu teman-teman. Penurunan. Kalau pengembangan itu kan berarti kayak ada sesuatu yang dikembangkan, berarti ada sesuatu yang ditingkatkan. Kalau penurunan itu kan berarti kontra banget nih sama si pengembangan. Kalau pemangkasan, anggaran operasional. Nah, pemangkasan ini kita tidak tahu nih teman-teman. Kalau misalnya pengembangan kan berarti kita prioritasnya tuh itu gitu. Kita prioritaskan pengembangannya. Kalau pemangkasan berarti kan memaknai kalau itu tuh tidak prioritas gitu. Berarti kan jauh nih maknanya. Terus yang perubahan susunan kepengurusan. Nah, di sini dia itu tidak disebutkan tentang perubahannya, tapi disebutkan tentang tingkatan pengembangannya gitu. Terus yang penyusutan. Nah, kalau penyusutan itu kan berkaitan dengan suatu hal yang semakin kecil gitu. Nah, ini juga bertolak belakang dengan si pengembangan tadi gitu. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Seperti itu teman-teman. Aduh, ini hari perpisahan nih malah seperti ini, guys. Malah tidak bisa ini. Tidak bisa share screen. Aduh. Jadi kita udah selesai nih teman-teman. Kita udah selesai membahas 10 soal. 5 soal tadi dia bahas, 5 soal tadi teman-teman bahas, dan kita udah berada di penghujung ya guys. Udah 44 hari lagi kita menuju UTBK Jaya Jaya Jaya. Dan sepertinya baru kemarin kita bertemu ya teman-teman, dan kelas pertama DWU pertama Dian juga di Limper, jadi kayak nggak bisa share screen juga, dan ditutup dengan tidak bisa share screen. Seperti biasa di akhir, sebenarnya hari ini dia mau mendengarkan lagu Membasuh Bersama-sama. Karena seperti biasa di PPT itu pasti di akhir ada Waktu Indonesia Bermusik, dan hari ini lagunya itu Membasuh teman-teman. Tapi karena kita tidak bisa mendengar, dia tidak bisa share screen,
Jadi tidak bisa mendengarkan. Gak DWU lagi kan nanti tidak teman-teman, karena kan sudah tidak ada jadwal lagi, terus juga pasti mau fokus, teman-teman juga mau fokus, DWU tetap ada, SPU tetap ada, tapi sama anomali yang lain, dia udah terakhir ini teman-teman. Biar King Mires memasak, oh apa atau minta tolong Miras ini. Jadi baru join, nggak apa-apa, yang penting kayak kita pernah bersama-sama hari ini gitu. Walaupun ya mungkin kita bertemu di akhir-akhir perjuangan, tapi kalian tetap, bermakna banget gitu di hidup Dian. Terakhiran Eksan sampai buka, Kak, Masya Allah banget ya. Setiap diingatkan UTBK makin dekat kayak tersentak. Gak apa teman-teman, ini tuh adalah fakta bahwa kita sebentar lagi akan menyelesaikan ini semua ya. Ketemu di UI ya, Kak. Amin ya Allah. Semoga kita bisa ketemu di UI ya tahun ini sebagai maba ya teman-teman. Nih ada nggak yang see you di UI ya Bob? See you di UI ya Bob. Ada nggak yang mau bercerita atau kayak eh, mungkin sedikit kasih kata-kata hari ini gitu. Aku boleh Kak, tapi bukan kata-kata sih. Halo guys, sorry tadi keluar. Keluar. Lanjutkan Sirmenes. Ya lanjutkan guys. Tadi aduh siapa tadi yang mau ngomong? Aku pengen ngomong, tapi bukan kata-kata sih. Ini mungkin sedikit info. Oh, boleh. Jadi setelah pemahaman aku mengenai kayak PBM, PPU, nah di sini tuh aku bisa apa ya menyimpulkan bahwasannya kalau di subtes PPU, PBM kita tuh harus lebih di sini kan biasanya kan orang